Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia atau lanjut usia akan mempresentasikan materi tentang penyesuaian sosial masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan juga masa dewasa akhir. Namun karena tak kenal maka tak sayang, kalau sayang jangan menghilang, mari berkenalan dengan pemateri yang kami tampilkan. Sebelumnya, saya Nurliana selaku moderator dalam video presentasi kali ini. Ada pemateri pertama yakni Yendilia Reski Pramudianti, pemateri kedua dari Ahmad Rasin Syuja, dan ada pemateri ketiga dari Ira Nurhidayah Rahman. Nah, kalau begitu kita akan melangkah ke pokok pembahasan dalam video presentasi kali ini. Nah, pokok pembahasan dalam materi ini ada 3. Yang pertama adalah penyesuaian sosial masa dewasa awal. Yang kedua adalah penyesuaian sosial masa dewasa madya. Dan yang ketiga adalah penyesuaian sosial masa dewasa akhir. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu dan mempersingkat video presentasi ini, langsung saja saya berikan kepada pemateri pertama. Pertama, penyesuaian sosial pada masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal ini, kita akan membahas 3 topik, yakni yang pertama perkembangan psikososial teori Levinson, yakni life structure, dan Phelan, yakni adaptasi hidup. Phelan dan Levinson membentuk teori perkembangan kepribadian yang berdasar pada life structure melalui wawancara mendalam dan tes kepribadian. Life structure adalah pola kehidupan seseorang pada waktu tertentu, yang dibangun di atas aspek apapun dalam hidup yang dianggap paling penting, di mana masing-masing dibagi ke dalam tahap masuk dan memuncak. Setiap fase memiliki tugasnya masing-masing, yang pencapaiannya akan menjadi dasar untuk life structure yang akan datang. Oleh karena itu, tugas perkembangan yang harus dilewati oleh dewasa awal adalah tantangan yang perlu dicapai agar dapat beradaptasi pada setiap tahap kehidupan. Pada studi longitudinal yang dilakukan oleh Levinson, ditemukan bukti dari perubahan kepribadian normatif pada dewasa awal. Satu perubahan tersebut di dewasa awal adalah meningkatnya dan kemudian terjadi penurunan sifat yang terkait dengan feminitas, yakni simpati dan kasih sayang yang dikombinasikan dengan rasa kerentanan, kritik diri, dan kurang percaya diri serta inisiatif. Antara umur 27 dan 43 tahun, para wanita lebih mengembangkan disiplin diri dan komitmen, kemandirian, kepercayaan diri, dan keterampilan coping. Model normatif ini dilanjutkan oleh Phelan dan Levinson. Mereka mengidentifikasi 4 pola karakteristik mekanisme adaptif, yaitu matang, belum dewasa, psikotik, dan neurotik. Yang kedua, topik persahabatan. Banyak peneliti menemukan bahwa dalam pembangunan sepanjang rentang kehidupan manusia, persahabatan memainkan peran yang penting. Gleisner dalam Santruk mengungkapkan 92% wanita dan 88% pria memiliki sahabat sesama jenis. Banyak pertemanan yang bertahan lama karena 65% orang dewasa telah mengenal sahabat mereka setidaknya selama 10 tahun, dan hanya 5% yang mengenal sahabat mereka kurang dari 5 tahun. Masa dewasa membawa peluang untuk persahabatan baru ketika individu pindah ke lingkungan yang baru dan dapat menjalin persahabatan baru di lingkungan tersebut. Pertama, perbedaan gender dalam persahabatan. Terdapat perbedaan gender dalam persahabatan orang dewasa. Dow dan Wood membandingkan persahabatan wanita dengan persahabatan pria. Mereka mengungkapkan bahwa wanita memiliki lebih banyak teman dekat dan persahabatan mereka melibatkan lebih banyak pengungkapan diri dan pertukaran dukungan yang timbal balik. Ketika wanita berkumpul, mereka suka berbicara, tetapi pria lebih cenderung melakukan aktivitas terutama di luar ruangan. Dengan demikian, pola persahabatan pria dewasa seringkali melibatkan menjaga jarak sambil berbagi informasi yang berguna. Pria lebih kecil kemungkinannya dibandingkan wanita untuk membicarakan kelemahan mereka dengan teman-teman mereka, dan pria cenderung menginginkan solusi praktis untuk masalah mereka daripada simpati. Wood juga mengatakan jika persahabatan laki-laki dewasa lebih kompetitif dibandingkan dengan perempuan. Kemudian persahabatan antara wanita dan pria. Gleisner menyatakan bahwa persahabatan lintas gender lebih umum di antara orang dewasa daripada anak-anak, tetapi tidak biasa seperti persahabatan sesama jenis di masa dewasa. Menurut Rowlins, persahabatan lintas gender dapat memberikan peluang sekaligus masalah. Peluangnya melibatkan belajar lebih banyak tentang perasaan dan minat yang sama dan karakteristik bersama, serta memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang keyakinan dan aktivitas yang secara historis
telah menjadi ciri khas satu jenis kelamin. Dalam persahabatan lintas gender, masalah dapat muncul karena ekspektasi yang berbeda. Salah satu masalah yang dapat muncul dalam persahabatan lintas gender pada orang dewasa yaitu batasan seksual yang tidak jelas sehingga menimbulkan kebingungan dan ketegangan. Topik ketiga yakni perkembangan karir. Pertama, membangun karir pada perempuan. Sebagian besar ahli percaya bahwa penting bagi wanita untuk mempertahankan kompetensi mereka dalam hubungan dan memotivasi diri sendiri. Harriet Lerner menyimpulkan dalam bukunya yang berjudul The Dance of Intimacy, dalam sebuah hubungan penting bagi wanita untuk memiliki diri yang kuat, tegas, mandiri, dan otentik. Dia menekankan bahwa hubungan yang kompeten adalah hubungan di mana keakuan yang terpisah dari kedua orang dapat dihargai dan ditingkatkan sambil tetap terhubung secara emosional satu sama lain. Miller, Tennant, dan pakar gender lainnya percaya bahwa wanita lebih berorientasi pada hubungan daripada pria dan bahwa orientasi hubungan ini harus lebih dihargai sebagai keterampilan dalam budaya kita saat ini. Kritik terhadap perbedaan pandangan gender dalam hubungan berpendapat bahwa itu terlalu stereotip. Mereka berpendapat bahwa ada variasi individu yang lebih besar dalam gaya hubungan pria dan wanita daripada yang diakui oleh pandangan ini. Kemudian yang kedua, menggabungkan karir dan keluarga. Pertama, menjadi orang tua. Mitos dan realitas mengasuh anak dengan kebutuhan dan harapan orang tua telah merangsang banyak mitos tentang pengasuhan. Mitos parenting ini antara lain yang pertama, kelahiran anak akan menyelamatkan pernikahan yang gagal. Yang kedua, sebagai milik atau perpanjangan tangan orang tua, anak akan berpikir, merasakan, dan berperilaku seperti yang dilakukan orang tua di masa kecilnya. Yang ketiga, memiliki anak memberi orang tua kesempatan kedua untuk mencapai apa yang seharusnya mereka capai. Yang keempat, mengasuh anak adalah naluri dan tidak memerlukan pelatihan. Semakin banyak wanita menunjukkan minat yang meningkat dalam mengembangkan karir. Mereka tidak hanya menunda pernikahan, tetapi juga memiliki pemikiran untuk menunda dalam memiliki anak. Dalam Santrok terdapat beberapa keuntungan memiliki anak sejak dini, yakni bahwa orang tua cenderung memiliki lebih banyak energi fisik, misalnya mereka dapat mengatasi lebih baik hal-hal seperti bangun di tengah malam dengan bayi dan menunggu sampai remaja pulang pada malam hari. Ibu cenderung memiliki lebih sedikit masalah medis dengan kehamilan dan persalinan, dan orang tua mungkin cenderung tidak membangun harapan untuk anak-anak mereka, seperti yang dilakukan banyak pasangan yang telah menunggu bertahun-tahun untuk memiliki anak. Ada juga keuntungan untuk memiliki anak nanti di usia 30-an, orang tua akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan tujuan hidup mereka, seperti apa yang mereka inginkan dari keluarga dan peran karir mereka. Orang tua akan lebih dewasa dan akan dapat mengambil manfaat dari pengalaman hidup yang mereka agar mereka dapat terlibat dalam pengasuhan yang lebih kompeten, dan orang tua akan lebih mapan dalam karir mereka dan memiliki lebih banyak pendapatan untuk biaya membesarkan anak. Penyesuaian sosial pada masa dewasa media. Erikson mengatakan bahwa tahap ketujuh dari rentang hidup manusia, generativitas versus stagnasi, terjadi pada masa dewasa pertengahan. Dalam teori Levinson, tugas perkembangan harus dikuasai pada titik yang berbeda dalam perkembangan. Dan perubahan pada usia parubaya berfokus pada 4 konflik, yaitu menjadi muda versus menjadi tua, menjadi destruktif versus menjadi konstruktif, menjadi maskulin versus menjadi feminim, dan melekat pada orang lain versus menjadi terpisah dari mereka. Selanjutnya, cinta dan pernikahan di tengah umur. Sebuah studi baru ini mengungkapkan bahwa kepuasan pernikahan meningkat di usia parubaya. Bahkan beberapa pernikahan yang sulit dan berbatu pada masa dewasa awal ternyata lebih dapat disesuaikan pada masa dewasa pertengahan. Meskipun pasangan mungkin telah hidup melalui banyak kekacauan, mereka akhirnya menemukan fondasi yang dalam dan kokoh untuk melabuhkan hubungan mereka. Di masa dewasa pertengahan, pasangan mungkin memiliki lebih sedikit kekhawatiran keuangan, lebih sedikit pekerjaan dan pekerjaan rumah tangga, dan lebih banyak waktu dengan satu sama lain. Pasangan parubaya lebih cenderung memandang pernikahan mereka sebagai hal yang positif jika mereka terlibat dalam aktivitas bersama.
sindrom emptiness, dan pembunuhannya. Peristiwa dalam sebuah keluarga adalah peluncuran seorang anak ke dalam kehidupan dewasa. Orang tua menghadapi penyesuaian baru sebagai akibat dari ketidakhadiran anak. Siswa biasanya berpikir bahwa orang tua mereka menderita karena ketidakhadiran mereka. Faktanya, orang tua yang hidup sebagai wakil melalui anak-anak mereka mungkin mengalami sindrom sarang kosong yang meliputi penurunan kepuasan pernikahan setelah anak meninggalkan rumah. Namun, bagi kebanyakan orang tua, kepuasan pernikahan tidak menurun setelah anak meninggalkan rumah, melainkan meningkatkan selama bertahun-tahun setelah membesarkan anak. Menurut Dan, hubungan saudara kandung bertahan selama seluruh rentang hidup untuk kebanyakan orang dewasa. Hubungan saudara di masa dewasa mungkin sangat dekat, apatis, atau sangat bersaing. Mengungkapkan bahwa mayoritas hubungan saudara kandung di masa dewasa memiliki hubungan yang dekat. Sedangkan menurut Oberlander, Black, dan Starr, kakek nenek memainkan peran penting dalam kehidupan banyak cucu. Banyak orang dewasa menjadi kakek nenek untuk pertama kalinya selama usia parubaya. Para peneliti secara konsisten menemukan bahwa nenek memiliki lebih banyak kontak dengan cucu daripada kakek. Lalu, et al. Bigges dan Putrovska menyatakan bahwa orang dewasa parubaya telah digambarkan sebagai generasi sandwich, squeezed, atau overload karena tanggung jawab yang mereka miliki untuk remaja dan anak-anak dewasa muda mereka di satu sisi dan orang tua mereka yang menua di sisi lain. Yang ketiga itu penyesuaian sosial dewasa lansia. Pada peristiwa pensiun, masa pensiun yang merupakan masa lansia menurut Erikson termasuk dalam fase integritas diri atau keputusasaan. Pensiunan yang termasuk dalam fase integritas diri adalah pensiunan yang mampu memiliki kebermaknaan hidup. Pensiunan yang termasuk dalam fase ini memiliki sifat kebijaksanaan dan mampu menyelesaikan permasalahannya dengan baik, sehingga ia mampu memiliki kesejahteraan dan kebermaknaan hidup. Namun sebaliknya, bagi pensiunan yang termasuk dalam fase keputusasaan, memandang hidupnya memiliki banyak permasalahan yang sulit diselesaikan, hingga pensiunan yang berada pada fase ini kurang memiliki kesejahteraan dalam hidupnya. Orang-orang lanjut usia yang menunjukkan penyesuaian yang baik terhadap pensiunan adalah mereka yang sehat, memiliki keuangan yang memadai, aktif, lebih terdidik, memiliki jaringan sosial yang luas, yang meliputi kawan-kawan dan keluarga, serta biasanya puas dalam kehidupannya sebelum mereka pensiun. Ada 4 konteks sosial penuaan. Yang pertama itu peraturan tempat tinggal. Satu stereotip dari orang-orang lanjut usia adalah bahwa mereka sering kali tinggal di dalam institusi-institusi rumah sakit jiwa, panti jompo, dan sebagainya. Namun, hampir 95% dari orang-orang lanjut usia tinggal di dalam masyarakat. Hampir 2/3 dari orang-orang lanjut usia tinggal bersama anggota keluarganya, seperti bersama pasangan, anak, saudara kandungnya, sementara hampir 1,3 hanya tinggal sendiri. Yang kedua itu keragaman gaya hidup. Gaya hidup yang berlangsung pada orang-orang lanjut usia mengalami perubahan. Dulu, usia lanjut cenderung diwarnai oleh pernikahan pada laki-laki dan hidup menjanda pada perempuan. Dengan perubahan demografis yang diwarnai oleh putusnya pernikahan karena perceraian, kini 1/3 orang dewasa kemungkinan menikah, bercerai, dan menikah kembali dalam hidupnya. Yang ketiga itu orang tua lanjut dan anak-anak mereka yang telah dewasa. Anak-anak yang telah dewasa merupakan bagian penting dari jaringan sosial orang-orang usia lanjut. Sebuah tugas berharga yang dapat diberikan oleh anak-anak yang telah dewasa adalah
mengordinasikan dan memonitor layanan-layanan untuk orang tua lanjut usia yang sudah menurun kemampuannya. Hal ini dapat meliputi menyediakan perawatan di rumah dan memonitor kualitasnya, memberikan layanan medis, mengatur bantuan layanan umum, dan menangani keuangan. Yang terakhir itu persahabatan. Di masa dewasa awal, jaringan persahabatan meluas sejalan dengan koneksi sosial baru yang dibuat di luar lingkungan rumah. Di mana di masa dewasa akhir, persahabatan baru tidak perlu dipaksakan meskipun beberapa orang dewasa mencari persahabatan baru, terutama setelah kematian pasangannya. Nah, itulah tadi isi materi dalam presentasi kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita semua dan segala tanggapan dari teman-teman akan kami terima. Segala bentuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. See you next time.